Perkenalkan, nama saya Salwa Bagia Mulia Rahma dengan NIM 215111043 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut umat manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik. Puji dan syukur hanya kepadanya Sang Pemilik alam semesta yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan umat yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam majelis yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar dan ujian. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan, sampai dengan yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Masya Allah, tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan, kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Masya Allah, dengan penuh kesabaran, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sabar, yang artinya menahan diri. Secara istilah, sabar berarti menahan diri dari berbagai masalah, serta menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan sabar adalah menahan diri untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan akal dan syariat. Maka dari itu, sabar bukanlah teori, tapi suatu ilmu yang didapatkan dari tindakan secara langsung. Dalam Islam, sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah akan menjanjikan surga bagi yang menjalankan. Yang kedua, sabar dalam menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir, sabar dalam segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk bisa bersabar akan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski buruk sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki rencananya sendiri, tertuang dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang menjaga sholat dan menjadikan sabar sebagai penolong. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan surga kepada kedudukan tertinggi bagi hambanya yang senantiasa bersabar.
Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan akan kelaparan, dan yang lain-lain. Sebagaimana terdapat pada Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sebagaimana seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus bisa berlaku sabar atas apapun yang telah Allah tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang akan datang adalah kiriman darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kita mampu menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Kemudian, sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Dan sabar akan ujian kesenangan. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya hidupnya sengsara. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin menanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada salah kata harap dimaklumi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.